Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Sepuluh. Di video kali ini, saya mau ajak teman-teman untuk kita lihat bareng-bareng developer roadmaps ya dari roadmap.sh. Nah, saya mau kasih bocoran nih buat teman-teman, apakah roadmap yang dibuat oleh si roadmap.sh ini itu sesuai dengan experience yang pernah saya jalani. Sedikit info aja bahwa saat ini saya adalah seorang front-end developer yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun. Nah, kita akan coba untuk fokus ke role based front end-nya ya teman-teman. Kita coba buka. Kalau mau buka silakan buka di roadmap.sh/frontend ya. Nah, di sini dia sebenarnya udah ngasih rekomendasi apa yang harus kita pelajari gitu ya. Walaupun di sini katanya personal recommendation atau opinion ya. Dan alternatif option juga di sini ada ya gitu. Jadi ya kita lihat sebetulnya dia menyediakan versi yang friendly ya, beginner friendly. Nah, kalau kita lihat di sini ya secara default ya, katanya di sini ya, front end itu HTML, CSS dan JavaScript. Nah, kemudian di sini important tipnya, make sure to build as many project as possible for each node of the roadmap. You should be able to find an intern or junior front end developer join after learning these three. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang junior developer, sebenarnya ini udah dikasih tahu nih ya. Skill minimanya apa nih? Ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu ditambah dengan Git dan GitHub. Kemudian NPM, React, Tailwind, dan ini adalah testing library gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini sudah sangat memenuhi sekali ketika kita memang menjadi seorang junior front end developer ya. Pas pertama saya masuk pun sama ya, HTML, CSS dan JavaScript ini adalah hal yang wajib karena kita akan membangun sebuah aplikasi front end ya. Kalau front end pasti pakai HTML, CSS dan JavaScript, 3 hal itu wajib banget. Lalu Git dan GitHub. Nah, ini ya, mempelajari sebuah version control system itu adalah hal yang wajib karena kita bekerja nggak cuman sendirian aja. Tapi kita kerja itu bareng-bareng dengan tim ya. Bagaimana mengontrol sebuah source code yang sama oleh orang yang berbeda-beda ya. Kebayang aja misalnya kalau kita nggak pakai Git ya. Misalnya copy paste manual pakai flash disk gitu ya. Nanti hilang lah codingan kita ya. Kita mau nyalahin siapa kalau kayak gitu. Dan ribet banget setelah selesai ngoding kita harus colok flash disk kasih ke teman kita gitu ya. Nggak mungkin kan. Gitu. Nah, makanya Git ini cukup penting sekali ya. GitHub juga sama ya, layanan cloud-nya dari Git ya. NPM ini sebenarnya mungkin kalau saya sih nyebutnya bukan NPM-nya ya, tapi node-nya mungkin ya. Jadi walaupun kita nggak perlu terlalu mendalam, minimal kita bisa tahu cara pakai Node.js seperti apa ya. Salah satunya NPM untuk install package-nya ya. Lalu React tentu ya, ini kalau misalnya perusahaannya menggunakan React ya, kecuali misalnya perusahaannya nggak pakai React, misal pakai Vue.js atau pakai Svelte, mungkin nggak perlu React. Cuman kalau saat ini kebanyakan memang perusahaan menggunakan React. Lalu Tailwind. Nah, ini ya, kalau menurut saya ini memang wajib sekali ketika kita menjadi seorang junior developer. Kenapa? Karena iya, ini adalah salah satu CSS framework ya, tentunya untuk mempercepat proses kerja kita menggunakan CSS dan dia customizable. Kenapa perusahaan pakai Tailwind ya dibandingkan Bootstrap? Karena customizable-nya ya, pastinya perusahaan punya styling komponennya masing-masing gitu. Bahkan juga ada yang sudah berbentuk dalam bentuk desain sistem. Tentu ini akan jauh lebih mudah ketika kita menggunakan Tailwind kalau mau menyesuaikan dengan desain sistem tersebut. Dan terakhir adalah testing library. Ya, ini tentu ya, ketika kita membuat sebuah produk, pastinya kita memerlukan yang paling simple adalah unit testing ya. Nah, itu harus kita kuasai ya pada saat menjadi seorang junior developer. Walaupun terkadang kita nggak ngerti pun sebetulnya mungkin masih fine-fine saja ya. Apalagi kita baru masuk banget gitu ya menjadi seorang junior. Ya, kecuali memang syarat dari perusahaan itu harus melakukan unit testing ya. Mungkin teman-teman harus paham itu gitu ya. Nah, di sini katanya depending on the depth of your knowledge and your project at this point you should have enough knowledge to find a junior to middle level, maybe even senior. Keep learning and building project till you find a job. Your job will teach you a lot as well. Ya, jadi
Kata dia jangan berhenti di sini, tapi pelajari juga konsep-konsep yang lain. Nah sekarang kita masuk nih ke detailnya ya. Jadi kalau tadi kan yang beginner friendly ya, kita masuk ke detailnya. Nah ketika saya bekerja sebagai seorang front end developer ya, melihat roadmap seperti ini mungkin sebenarnya hal yang tidak asing gitu dengan teknologi-teknologi seperti ini. Tapi kan mungkin buat teman-teman yang baru mau terjun atau misalnya agak kaget ternyata banyak banget yang dipelajari ya, apakah harus semuanya kita pelajari? Apakah rekomendasinya yang dia kasih yang mana ini adalah sebuah opini itu benar atau enggak gitu ya? Nah, kita cari tahu. Nah, yang pertama adalah internet. Ya, kalau kita lihat di sini ada banyak banget ya poin-poinnya ya. Bagaimana internet itu bekerja gitu ya. Apa itu HTTP, domain name, hosting, dan lain sebagainya. Jawabannya ya, ini harus teman-teman pahami tentunya ya. Tapi di sini kan sebetulnya hanya teori saja ya, bukan sesuatu hal yang praktek gitu. Jadi kita harus tahu nih apa itu HTTP, ya, apa itu domain name gitu ya. Jadi memang ini teori dari internet sendiri. Hal ini tentu kalaupun kita kuliah, pertama kali dipelajari ya tentang internet sendiri ya. Apa itu internet, bagaimana dia cara bekerjanya, apa itu protokol HTTP dan lain sebagainya ya. Jadi teoritis. Yang sebetulnya mungkin 1 hari 2 hari pun ini sudah cukup sekali untuk kita pelajari gitu ya. Nggak kayak coding lah kalau ini gitu ya, karena memang teori gitu. Nah kemudian bergeser ada HTML. Nah di sini katanya basic HTML-nya. Ya tentu mungkin sintaksis, ya struktur dari penggunaan HTML dan lain-lain. Kemudian semantik HTML, ya ini tentu ya ketika kita ngoding jangan pakai div semua gitu ya. Tapi cobalah pakai semantik HTML misalnya ya artikel, header, footer gitu ya. Walaupun pakai div jalan-jalan aja kan gak jadi masalah. Cuman ya tetap kita harus mempertimbangkan readability dari sebuah code. Kemudian ini form dan validation, ya betul ya. Ini juga satu hal yang cukup penting ketika kita ingin membuat sebuah web. Tentunya yang paling utama untuk bisa berinteraksi dengan user, salah satunya adalah form. Bagaimana user bisa memasukkan sesuatu ke dalam aplikasi yang kita bangun, yaitu menggunakan form. Accessibility ini juga lumayan cukup penting, walaupun kadang-kadang mungkin gak terlalu kerasa ya oleh user secara langsung ya untuk si accessibility-nya. Biasanya sih, nah di sini katanya develop in such a way that people with disabilities can use them easily. Ya jadi tujuannya sekarang sebuah web aplikasi itu bisa digunakan secara mudah oleh orang-orang dengan disabilitas ya. Sehingga ya ini akan sangat membantu sekali walaupun sebetulnya ini sifatnya opsional. Kenapa? Karena kan nggak semua perusahaan itu mungkin mempertimbangkan hal tersebut. Ya. Contoh yang paling simpel adalah properti area. Ya. Nah itu biasanya digunakan untuk meningkatkan accessibility. Lalu ada SEO. Nah kalau kita lihat di sini katanya order not strict. Ya memang ini betul sekali. Kenapa? Karena front end itu bukan cuman untuk diakses secara langsung oleh user. Mungkin saja kita membuat sebuah dashboard produk ya. Tidak diakses secara langsung gitu ya. Mungkin hanya oleh admin saja gitu ya. Yang tidak memerlukan SEO atau search engine optimization. Tapi berbeda lagi kalau kita misalnya membuat landing page untuk promosi dan lain sebagainya ya. Atau bikin blog. Nah ini SEO jadi satu hal yang cukup penting ya. Bagaimana seorang front end itu ya wajib banget ya tahu minimal ya untuk si technical SEO-nya. Lebih jauh lagi ya dari sisi yang lain gitu ya. Dari sisi marketingnya mungkin bisa juga ya SEO yang baik itu seperti apa. Ini sih sebenarnya nanti akan bekerja sama dengan seorang SEO spesialis ya. Untuk bisa membuat webnya menjadi top on search ya. Itu berhubungan dengan HTML. Kemudian CSS. Nah, CSS sendiri di sini katanya learn basic, make layout, dan responsive design. Yes, ini tiga-tiganya wajib ya. Walaupun nanti mungkin bisa dibantu dengan si Tailwind CSS sendiri ya. Karena tadi kita di roadmap sebelumnya melihat ada Tailwind CSS ya. Jadi hal ini bisa dipermudah terutama untuk penulisannya ya. Ya tentu basic dari penggunaan sintaks CSS ya. Bikin layouting kayak grid, pakai flex misalnya ya.
dan membuat responsive design ya menggunakan media query misalnya ya. Nah ini tentu ya, kenapa? Karena kan kalau kita lihat sekarang device makin aneh-aneh ya. Kalau dulu ya layar tabung aja kotak gitu bentuknya ya. Kalau sekarang kan macam-macam ya, layar ada yang ukurannya lebar sekali gitu ya, ada yang bisa dilipat di handphone ya macam-macam. Jadi responsive design ini cukup penting. Apalagi kalau kita bisa ibaratkan konten itu seperti air gitu ya. Kalau kita taruh di dalam teko ya dia harus bentuknya kayak teko gitu. Kalau kita simpen di dalam gelas ya bentuknya harus kayak gelas gitu ya. Nah itulah yang dinamakan dengan responsive design. Kemudian JavaScript. Nah kalau kita lihat di sini ya, dia tidak merekomendasikan ya. Ini agak aneh sebenarnya. Kenapa nggak dicentang warna ungu ya gitu untuk si JavaScript-nya, atau ini malah wajib semua gitu ya. Saya belum terlalu memahami kenapa dia nggak dikasih centang. Cuman di sini memang JavaScript adalah hal yang cukup lumayan penting sekali ketika kita ingin menjadi seorang front end developer. Ya belajar basic-basicnya ya. Ya misalnya pengkondisian, pengulangan, ya tipe data, variabel itu udah wajib banget. Terus selain itu juga JavaScript sintak-sintak terkini atau misalnya ada yang menyebutnya ES6 walaupun sekarang udah diperbarui lagi ya. Itu cukup lumayan penting misalnya untuk memanipulasi array ya, untuk melakukan pengelolaan sebuah objek dan lain sebagainya ya. Itu harus kita pahami. Kemudian DOM ya atau Document Object Model Manipulation ya, ini yang nantinya bisa membuat elemen-elemen HTML menjadi interaktif. Ya tentu kita perlu kuatkan konsep DOM-nya sendiri ya. Walaupun nanti mungkin akan dibantu oleh si React-nya ya. Karena nanti akan lebih banyak fungsi-fungsi yang dibawa oleh si React sendiri untuk mengelola DOM. Kemudian Fetch API ya tentu ini ya. Karena Fetch API sendiri itu nanti akan berhubungan dengan back-end ya, atau bahkan dengan sistem yang lain. Misalnya ya kita terkoneksi dengan API pembayaran gitu. Nah itu tentu kita harus paham bagaimana caranya melakukan fetch data API ya. Kalau nggak ngerti fetch API ya berarti websitenya static paling. Oke, kemudian selanjutnya version control system. Ini tadi jelas banget ya, udah paling bener gitu belajar version control system. Bahkan sebetulnya kalau saya sendiri ini menyarankan ya, sebelum kita belajar HTML itu belajar version control system dulu. Kenapa? Karena ya ini wajib banget ya. Kita mau jadi front end, mau jadi back end, mau jadi mobile dev atau apapun itu, ya semua role di dalam dunia programming itu harus ngerti Git gitu. Mau tidak mau ya, ini wajib hukumnya ketika kita bekerja sebagai seorang programmer. Nah sayangnya kadang-kadang di kampus itu nggak dipelajari. Ini yang agak sedikit lumayan struggle ya. Kalau menurut saya ini adalah wajib banget ya, nggak bisa pakai koma lagi lah, ini udah titik gitu ya untuk si version control system ini. Ya termasuk dengan hostingnya ya. Contohnya GitHub misalnya atau GitLab atau Bitbucket. Kemudian package manager. Nah ini mungkin ketika kita sudah mengerti Node. Nah di sini sebenarnya nggak ada Node.js ya. Ya memang sebenarnya karena kan Node.js tidak perlu kita perdalam lebih lanjut ya untuk si penggunaannya. Misal kita mau bikin API atau app menggunakan Node.js, enggak sebenarnya ya. Cuman harusnya sih ada dicantumkan ya, minimal di sini Node.js itu cara pakai atau menjalankan sebuah project dengan Node.js seperti apa gitu ya. Ya pakai npm, run dev dan sebagainya. Itu kan tetap membutuhkan Node.js gitu ya. Atau melakukan setup sebuah project Node.js lah minimal. Cuman ya mungkin pertimbangannya karena di sini udah ada package manager npm gitu yang sudah dicantumkan, jadi ya mungkin dia memasukkannya di situ. Ya ini wajib kita pahami ya ketika kita bekerja sebagai seorang front end developer. Nah, kemudian pilih framework. Nah, bisa React, Vue.js, Angular, Svelte, Solid dan Quick. Nah, ini betul ya. Sekarang kalau mau jadi seorang front end developer nggak mungkin tanpa framework. Ya, pasti selalu mensyaratkan kita harus ngerti salah satu framework yang ada di sini. Ya, misalnya pakai React.js, pakai Vue.js. Nah, itu silakan dipilih saja, sesuaikan misalnya kalau teman-teman mau masuk ke company yang menggunakan React.js ya berarti teman-teman harus ngerti React.js. Kalau teman-teman mau masuk ke company yang menggunakan Vue.js, ya belajarnya Vue.js gitu. Cuman memang saat ini tidak bisa dipungkiri company-company di Indonesia ataupun di luar sana mayoritas itu banyaknya pakai React.js ya. Kalau teman-teman nggak percaya cek aja gitu.
Ya. Bahkan ada yang langsung terang-terangan pakai Next.js itu ada underscore nextnya tuh biasanya di inspect code-nya ya. Kalau kita inspect code-nya nanti kelihatan tuh. Lalu ada writing CSS. Nah ini writing CSS tadi ya pakai Tailwind. Ini udah wajib banget ya sekarang teman-teman kuasai. Walaupun mungkin nggak semua perusahaan pakai. Ya mungkin saja ada yang masih pakai Bootstrap gitu ya. Cuman ini salah satu skill yang wajib. Kenapa? Karena nantinya akan mempermudah pekerjaan kita kalau mau ngoding CSS gitu. Setidaknya kita tidak perlu ngoding dari awal lagi, tinggal panggil utility class-nya saja. Kemudian CSS arsitektur di sini ada BAM, cuman ini jarang sekali dipakai ya. Jadi mungkin bisa di skip oleh teman-teman ya untuk si CSS arsitekturnya sendiri. CSS preprocessor misalnya Sass, kalau teman-teman mau pelajari ini juga bagus ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak menggunakan Tailwind tapi pakainya Sass ya. Itu silakan, cuman memang kalau udah pakai Tailwind kayaknya sih nggak perlu Sass-nya ya. Karena ngapain gitu pakai Sass kalau udah pakai Tailwind. Jadi ini sebenarnya nice to know, cuman ya nggak perlu terlalu mendalam pun nggak apa-apa. Nah lalu build tool nih ya, build tool ada linter dan formatter. Kalau kita lihat di sini Prettier dan ESLint ini dua hal yang wajib banget teman-teman install. Kalau teman-teman misalnya ngodingnya pakai VS Code ya, atau misalnya yang sekarang Project IDX gitu ya untuk si kode editornya. Ini wajib banget teman-teman install, terutama untuk extensionnya ya. Jadi install Prettier dan ESLint. Tujuannya untuk apa? Untuk merapihkan codingan kita. Gitu ya. Jangan sampai codingan kita berantakan, nanti jadi lebih susah juga dibaca sama orang lain gitu ya. Dan codingan kita harus sesuai dengan standarnya perusahaan. Nah biasanya nanti ditetapkan nih, ada rule atau aturan-aturan yang ditetapkan untuk project front end-nya ya. Itu melalui ESLint-nya gitu. Dan itu akan dibantu juga oleh si Prettier nanti untuk merapihkan sesuai dengan dokumentasinya. Nah, kemudian ada modul bundler. Nah, ini juga teman-teman mungkin harus tahu ya. Terutama saat ini Vite misalnya ya, ini bisa dipakai untuk macam-macam untuk React, untuk Svelte, untuk Vue.js dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa Vite gitu ya? Kenapa enggak yang lain, enggak Webpack misalnya? Webpack kan lumayan populer juga. Nah, Vite ini salah satunya menawarkan performance yang lebih baik ya. Jadi kita bisa coba untuk pelajari hal tersebut ya. Modul bundler ini ya sebenarnya nggak terlalu perlu kita perdalam banget gitu ya. Sebenarnya cuman nice to know kalau teman-teman tahu cara pakainya. Kemudian testing. Nah ini ya yang kadang-kadang di skip gitu ya. Walaupun ini cukup lumayan penting. Tapi ini balik lagi ke perusahaannya nih. Apakah mereka pakai atau enggak gitu ya. Kalau pakai biasanya sih pakai ya harusnya ya. Ya tinggal pilih aja salah satu testing library-nya. Misalnya pakai Vitesse gitu ya. Terus pakai Jest, Playwright, Cypress ataupun apapun itu ya. Kalau saya sendiri sekarang lebih banyak menggunakan Jest ataupun Vitesse gitu ya. Kemudian ada authentication strategies. Nah, kalau tadi kan sebenarnya cuma sampai si testing aja ya untuk beginner friendly. Nah sebetulnya kalau menurut saya untuk saat ini itu kalau mau jadi junior juga harus ngerti tentang authentication strategis ya. Kenapa? Karena ya kan website apalagi web app ya bukan landing page. Mungkin kalau cuman bikin landing page cukup lah sampai yang tadi. Ketika kita berbicara web apps tentu di situ ada sistem login misalnya ya, ada role based dan lain sebagainya. Itu butuh authentication strategis. Dan salah satunya misalnya JWT. Nah ini harus paham gitu ya. Apa itu JWT, OAuth, basic out, session out, macam-macam ya. Nah ini kalau teman-teman pelajari ya memang lumayan mungkin banyak ya strategi yang bisa dipakai. Cuman mungkin yang paling sering kepake adalah JWT ya. Ini pasti gitu. JWT itu selalu muncul lah gitu di setiap saya ngoding produk selama ini selalu menggunakan JWT. Ya minimal teman-teman tahu JWT-nya ya untuk mengelola autentikasi di dalam front end aplikasi kita. Kemudian web security basic. Nah kalau ini mungkin ya sebenarnya titik beratnya ada di back end ya kalau ini. Cuman nice to know juga ya. Ya berhubungan dengan course ya. Walaupun HTTPS juga sama ya. Ini di front end benar-benar kepake banget ya. Bagaimana membuat sebuah website menjadi lebih secure gitu ya. Biasanya kan ada warning juga itu kalau kita nggak install SSL ya, itu langsung jadi HTTP doang. Nggak ada S-nya ya atau secure-nya.
Ini harus teman-teman pahami juga gitu ya, cara kerjanya seperti apa. Kalau ini lebih ke teori sebetulnya ya, bukan dari sisi codingan. Walaupun dari sisi codingan mungkin ada juga ya, kayak course ini kan bisa dibatasin ya, mau aksesnya dari mana aja gitu ya, untuk ke API. Lalu ada web component, nah ini sebetulnya tidak harus ya, untuk si web component sendiri sangat opsional sekali ya kalau kita lihat di sini. Tujuan dari web component adalah menggunakan teknologi yang mana kita meng-create reusable custom element. Ya walaupun kalau udah pakai design system sih mungkin nggak perlu lagi bikin web components ya karena udah disediakan. Type checker. Nah ini ya, ini sebetulnya nggak semua perusahaan pakai, cuman harusnya saat ini teman-teman udah harus paham mengenai TypeScript. Wajib banget. Kenapa? Karena kebanyakan sih harusnya sudah bermigrasi ke TypeScript. Itu akan jauh lebih mudah dari hal berkolaborasi ya. Bikin codingan jadi lebih rapi, lebih terbaca ya. Ini udah wajib banget diimplementasikan. Jadi teman-teman harus ngerti ini ya, mengenai TypeScript walaupun ini mungkin di beberapa perusahaan opsional ya. Nah, kemudian terakhir nih ya, sebenarnya ke bawahnya itu sesuatu hal yang mungkin jarang sekali diimplementasikan di industri. Selanjutnya itu adalah SSR atau server side rendering. Ketika kita bekerja dengan React misalnya ya, itu React punya Next.js untuk menghandle server side rendering. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai server side rendering udah saya bahas di video Next.js intro sebetulnya ya. Silakan teman-teman cek aja di video tersebut. Nah dari React sendiri itu punya Next.js, Astro ataupun misalnya React Router. Kalau Vue.js itu punya Nuxt.js ya. Jadi ini framework sebetulnya, lebih tepatnya adalah framework dari si library JavaScript untuk membangun UI tadi ya. Misalnya React, Angular, Vue.js, Svelte. Nah yang paling sering dipakai ya kalau pakai React adalah Next.js-nya ya. Sekarang sih kayaknya sih hampir semua aplikasi kalau setup React ya pasti setup pakai Next.js. Kenapa? Karena berdasarkan dokumentasi resminya saja gunakan atau pick framework ya untuk membuat production grade application gitu. Jadi mau tidak mau ya harus menggunakan frameworknya. Jadi itu sebetulnya ya yang wajib banget kalau teman-teman sebagai seorang front end developer terutama yang baru masuk itu sebetulnya sejauh itu gitu untuk penggunaan dari si teknologinya sendiri ya yang harus teman-teman kuasai walaupun ya mungkin di sini makin banyak cabangnya lagi ya. Mungkin nanti kita akan coba bahas mengenai React sendiri ya. React sendiri itu sudah ada untuk bagian roadmap-nya, mungkin kita bahas di video yang lain ya. Tapi kalau mau jadi seorang front end kurang lebih sampai situ sebetulnya untuk hal-hal yang teman-teman harus pelajari gitu. Cuman di sini kan ada tambahannya, misalnya GraphQL, PWA. Nah ini sebenarnya sesuatu hal yang udah masuk ke topik yang agak advance dan mungkin sebetulnya tidak mengerti pun teman-teman masih bisa jadi seorang front end developer gitu ya. Nah jadi ini hanya untuk tambahannya saja. Jadi finalnya kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah 3 tahun di industri ini, itu sampai dengan SSR ya, untuk menjadi seorang developer di bidang front end atau ya minimal ya junior developer gitu ya. Nah ya dari sekian banyak nih ya memang seperti itu ya harus kita pelajari mau tidak mau gitu ya. Cuman tadi udah saya kasih tips yang mana yang wajib, yang mana yang nggak wajib gitu ya. Selain itu ya ini ada GraphQL kalau mau dilanjutkan gitu ya silakan. Ini cuman jarang sekali perusahaan yang pakai GraphQL ya. Walaupun manfaatnya banyak sekali gitu ya. Cuman ini ya mungkin pertimbangannya adalah mereka sudah menggunakan REST API ya untuk arsitektural dari si backend-nya sendiri nanti gitu ya. Kalau misalnya pakai GraphQL sendiri nanti agak sedikit repot kalau mau dimigrasikan ya karena dia harus rewrite codingannya mau tidak mau berarti ya. Tuh. Kemudian PWA, Progressive Web Apps juga sama. Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlalu mendalam ya kecuali kita mau membangun ya misalnya kayak aplikasi live chatting gitu ya menggunakan WebSocket dan lain sebagainya itu kita harus pelajari ya. Cuman kalau kebanyakan sekarang sih untuk aplikasi terutama misalnya dashboard
biasa gitu ya, untuk CRUD itu nggak perlu PWA ya. Nah ini juga ya untuk Lighthouse, DevTools ini sebenarnya sesuatu hal yang opsional tapi nice to know juga ya untuk bikin performance naik gitu ya dari websitenya. Jadi ini sebetulnya untuk junior sih sebetulnya mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Cuman kalau teman-teman udah masuk ke level senior ini wajib ya. Lighthouse, mid to senior lah gitu ya. Udah mikirnya ke performance gitu ya. Udah memikirkan bagaimana sebuah web bekerja dengan optimal. Kemudian static site generator. Nah ini sebenarnya sama dengan SSR tadi ya, karena biasanya sebuah website itu punya fitur untuk membuat static site generation. Nah, penjelasan mengenai static site generation juga sudah saya jelaskan di playlist Next.js. Jadi silakan teman-teman akses saja. Pagi nih ya, mobile apps dan desktop app ya, ini jarang sekali seorang front end langsung mengarah ke sini. Biasanya ya sudah ada role-nya tersendiri ya, mobile apps developer atau desktop apps developer. Walaupun udah bisa juga kalau misalnya teman-teman ngoding terutama pakai React ya, karena ngodingnya mirip-mirip sama aja gitu ya. Jadi saya juga agak aneh sih, kenapa dia menyebutkan mobile apps di sini gitu ya, yang sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan roadmap seorang front end developer khususnya untuk web gitu. Kecuali memang front end developer untuk mobile apps mungkin wajib belajar Flutter, Ionic dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kalau misalnya web development sebenarnya sampai di sini static site generator. Adapun penggunaan dari best practice untuk performance juga sebenarnya sudah ada di sini ya. Nah, ini yang justru lebih penting gitu dibandingkan memasukkan mobile apps di sini. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk roadmap dari si front end sendiri. Tadi saya udah kasih bocoran bahwa iya memang apa yang ada di sini ya memang harus dipelajari kalau mau menjadi seorang front end developer ya. Apakah semua hal harus dipelajari? Jawabannya tentu tidak ya. Tinggal dicek aja. Sebenarnya di sini hampir semua yang dia kasih rekomendasi itu udah bener ya. Paling tadi ada beberapa aja misalnya ya harusnya ada batasan di sini nih. Setelah SSR ini udah sebenarnya sudah sangat memenuhi kriteria seorang front end developer ya. Ke bawahnya sini hanya tambahkan saja. Terus juga tadi ya mengenai authentication strategies dan juga JavaScript ini harusnya dikasih centang ungu ya untuk bagian-bagian yang harus kita pelajari karena ini wajib banget. Nah, mungkin di video-video berikutnya kita akan bahas mengenai React.js ya. Di sini kan ada React.js untuk roadmap-nya sendiri ya. Dan kita lihat nih apakah rekomendasi dia ini udah benar atau apa aja nih dari rekomendasi dia yang sekiranya harus kita pelajari yang belum dia centang ya. Mungkin untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.